Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami merasa bangga diundang oleh Forum Komunikasi Doa Bangsa pada siang hari ini untuk datang menyaksikan kantor barunya sebagai kantor Dewan Pimpinan Pusat FKDP di Tebet Raya. Saya nggak lihat alamat, cuma lihat Tebet Barat dalam 6. Saya nggak dikasih Mas Manji sharing lokasi, saya nggak baca. Saya berangkat, sopir saya juga hafal karena saya semenjak waktu dari Solo sama Jokowi SMA, Jokowi ke kehutanan UGM, saya di Trisakti Jakarta. Saya tinggalnya di Tebet Barat 9. Jadi saya setiap hari jalan di sini ke pasar, mondar-mandir. Jadi apa namanya? Dan saya sedikit heran, dan ini merupakan satu pertanyaan, kenapa namanya Forum Komunikasi Doa Bangsa? Tetapi mungkin saya terjemahkan sendiri dari doa-doa setiap elemen yang ada di FKDP ini, memberikan satu implementasi berupa karya nyata yang patut diteladani dan patut ini harus diperhitungkan dengan oleh pemerintah karena tentang ketahanan pangan. Karena di bangsa yang sedang berkembang ataupun sampai bangsa yang besar itu fundamental adalah tentang ketahanan pangan itu. Sehingga ketahanan pangan ini tidak akan bisa tergoncangkan juga oleh epidemi COVID yang mendunia seperti ini. Kalau kita berketergantungan dengan produk luar negeri, mereka nggak bisa suplai dan lain sebagainya, kita akan mati sendiri. Kita mau utang ke IMF kemanapun juga mereka yang diutangin nggak punya duit. Tetapi kalau kita bergerak dari grassroots, kita bergerak dari usaha UMKM, yang di sini juga ada tokohnya Pak Asep. Nah, ini saya sangat yakin ini merupakan satu bibit-bibit unggul yang bisa menjadi secara nasional itu pertumbuhan ekonomi kuat, dan ini harus dilirik oleh pemerintah. Makanya saya juga ingin berusaha untuk menyampaikan hal itu. Juga Jimmy Nawacita Indonesia ini juga bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Saya mengirimkan surat ke Presiden dalam bentuk proposal khusus, yang mana kita ingin menumbuhkan dalam kondisi epidemi ini, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dari grassroots. Nah, caranya gimana? Orang grassroots juga nggak punya modal. Ya sudah, yang orang-orang yang punya ternyata itu ya Nawacita juga, kita juga mencari solusi itu juga dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu ternyata masih banyak duit-duit berceceran yang tidak berhasil guna, tetapi diumpetin itu bisa termanfaatkan, sehingga dari Majelis Ulama Indonesia juga dia mempunyai sourcingnya juga, sehingga mempunyai tekad untuk memberanikan diri menyampaikan ke Presiden Jokowi bahwa UMKM level grassroots ini kita biayai, kita kasih dana tanpa anggunan. Ya, levelnya mulai dari 1 jutaan. Tapi kita kontrol, mendidik. Kalau dikasih diem saja, nanti bukan jadi usaha, bukan jadi sayur mayur, tetapi jadi sepeda motor, kan seperti itu. Ya, itu untuk macam-macam, sehingga kita harus jagain di situ. Sehingga dari kita lihat sourcingnya dari Nawacita, dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah, kita lihat itu sampai dengan 100 miliar untuk start masih bisa untuk memberikan ke level UMKM. Lalu saya menyerahkan itu, ini hari apa? Senin ya? Rabu. Hari Senin minggu lalu saya serahkan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi tanggap ini, kira-kira hari Jumat langsung beliau statement akan memberikan bantuan ke UMKM. Kalau versi beliau itu untuk 12 juta pengusaha kecil, senilai 2,4 juta. Nah, kita tadinya waduh, kita kesekat, ide kita ditangkap, di-share seperti itu ke bagian apa, tetapi karena kita lihat bahwa majority dari level grassroots itu 60% lebih, sehingga itu masih banyak. Tetapi itu Presiden wajib diteladanin, karena juga konsep dari kami
ini kita sampaikan ke Presiden ini, kita atasnamakan Presiden untuk kepentingan rakyat. Pak Jokowi sudah mendahului mengambil action ini, lalu disampaikan ke masyarakat, dan sisanya ini kita tetap kita namakan Lembaga Ekonomi Umat Nawacita. Ini kita jalan sesuai dengan konsep itu, dan Pak Jokowi selaku kepala negara mendahului seperti itu. Lalu juga Nawacita juga melakukan istilahnya Pak Jokowi sudah kita sepakat bahwa kalau kamu mempunyai konsep, mempunyai proposal yang visible, yang firm untuk nendang secara nasional, itu dinamakan Mahakarya. Jadi proposal saya khusus itu Mahakarya Nawacita, dan itu sekarang Bapak Ibu mungkin bisa lihat bahwa Pak Jokowi cita-citanya dulu harga bensin dari Sabang sampai Merauke harus sama, sudah sama. Lalu yang kedua, beliau nyampaikan harga gas itu ngawur, itu saya minta $6. Nah, ini dengan konsep itu saya ajak diskusi dari Pertamina, dari PGN, dari BOD maupun komisaris. Akhirnya lahirlah satu Mahakarya, dan sudah di launch oleh PGN, dan ini akan bergerak secara merata bahwa nanti PGN ini akan mendeklar dengan gas dengan harga murah. Terus Pak Jokowi juga menyampaikan juga bahwa aku ingin minyak itu harus 1 barrel per hari produksinya, 1 juta barrel. Sedangkan sekarang baru 700-an. Bagaimana cara itu ya? Kita migas, kita panggil, kita diskusi, walaupun saya juga nggak ngerti, tetapi kita kumpulkan, kita ajak diskusi, akhirnya ketemu tokoh-tokoh yang bisa memberikan masukan sehingga kita sampaikan. Nah, Forum Komunikasi Doa Bangsa ini landasannya yang diambil yaitu ketahanan pangan, dan ini jangan pindah dulu, ini merasa berhasil terus kita fokus ke melangkah yang kedua, tapi ini harus karya nyata. Kalau istilah Pak Jokowi atau istilah Nawacita, karya nyata dan berhasil guna. Nah, ini harus diterapkan dulu di mana-mana, dan kita klaim kalau sudah kita terapkan mungkin di 3-5 provinsi, kita klaim saja ke Pak Jokowi. Kenapa enggak FKDB ini adalah menjadi lembaga negara? Forum Komunikasi Doa Bangsa ini tentang ketahanan pangan. Yang lembaga-lembaga yang enggak produktif itu sudah sama Pak Jokowi dicopoti. Itu juga kami sebenarnya sudah 6 bulan yang lalu diminta ya di kantor Nawacita membuat satu preskon dengan 38 media tentang restrukturisasi formasi kabinet. Kita bikin seefisien mungkin, termasuk meniadakan kementerian yang tidak terlalu fokus dan produktif, kita masukkan sebagai sebagai direktorat kementerian yang lain. Juga lembaga negara yang tidak produktif ya kita tiadakan saja. Dan juga usul kalau jangan sampai ada pencitraan. Nah, itu pencitraan itu kita cabutin saja. Wamen itu kita cabutin buat apa? Wakil menterinya sudah banyak. Terus saya juga sampaikan bahwa wakil direktur utama BUMN itu dirinya pada komplain, Pak, WA-in saya, telepon saya, kenapa malah ribet-ribetin orang. Wakilnya itu juga ada direktur umum tuh wakil, direktur operasional wakil, direktur itu wakil. Loh kok ada, jadi seolah-olah dicurigain gitu loh. Nah, ini kan nggak produktif, kok menggelembungkan doang. Jadinya malah tambah biaya negara makin besar, karena biaya negara itu katanya pemerintah itu dari APBN itu 60%, itu sudah kalau secara internasional sudah terlalu tinggi. Nah, itu kita Nawacita melakukan efisiensi, kalau bisa Pak Jokowi itu 40%, yang 20% ini dipaksar saja, jangan semua itu nanti membebani, sehingga yang 20% tim ses ini Bapak nggak bagi ya? Kenapa? Tim ses. Oh gitu. Iya. Jadi ada 20% itu untuk bayar utang negara, 20% untuk genjot pertumbuhan atau jualan nggak nyampe. Nah, sehingga harapan saya kembali ke FKDB ini supaya FKDB ini dengan kantor yang baru ini disupport oleh dari Kepolisian Republik Indonesia, dan kami juga Pak Saki juga sudah ketemu Pak Komjen Agus ya waktu itu ya. Nah, itu mungkin bisa lewat Bapak Brigjen juga bisa terus dikembangkan. Terus yang bapak-bapak yang di sini yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing kita genjot, sehingga goalnya adalah ketahanan pangan itu, sehingga program Nawacita itu bisa tercapai.
Dan juga saya salut Pak Saki ini, Pak Asep ini, mudah-mudahan dengan beliau memegang segala macam ini bisa nendang, bisa berhasil guna dan berdaya guna. Dan kita paling tidak ya mungkin lewat Pak Eksan bisa nyampe ke Pak Wapres, lewat saya bisa nyampe Pak Jokowi, bahwa kita ini kita berjerih payah tanpa minta imbalan, tanpa minta pamrih apa-apa, tolong diakuin lah keberadaan kita ini, karena ini kita ini benar-benar untuk perjuangan untuk masyarakat. Banyak seperti itu. Nah endingnya nanti kan kalau saya minta sesuatu, misalkan saya nggak jadi menteri terus nawacita statement kayak Projo gitu dong, langsung besoknya dipanggil jadi wamen. Saya nggak mau jadi wamen soalnya, bukan berarti saya mintanya itu enggak, karena saya nggak mencalonkan, sebenarnya cuma didorong-dorong. Tapi watak nawacita Pak Jokowi tahu, kalau saya ngomong saya deklar saya ngelawan beliau, saya dipanggil langsung, bukan saya dijadikan, malah saya akan ditanya sama Pak Jokowi, Mas, saya nyetanin kowe sama Mas, pasti gitu, karena dia ngerti hati nurani saya, beliau ngerti, tetapi dia mempunyai perhitungan tersendiri buat saya maupun nawacita, tetapi kita berhak mengingatkan. Saya cuma menyampaikan ke beliau bahwa tim Bapak ini yang mempunyai hati nurani, yang nawacitais Pancasilais ini tidak minta sesuatu, tolong Pak dicoba Pak. Kalau Bapak udah nyoba kemana-mana tapi nggak perform, lah insan nawacita ini 8 juta Pak. Dicoba saja, kita berani, saya bilang kita berani memberikan fakta integritas. Kalau orang nawacita dicoba, bukan ketum lah, saya enggak. Tapi insan nawacita, grup nawacita ini pakai fakta integritas, 3 bulan nggak ada progres, ganti. Nggak masalah, tetapi Bapak sudah coba dulu gitu. Nah kita supaya bisa benar-benar program nawacita ini bisa tercapai, jadi bukan hanya slogan tetapi benar-benar ini nyata, program real, dan bisa bermanfaat bagi sesuai dengan cita-cita Pak Jokowi untuk 2045 itu negara nomor 5 ya, 3-5. Tetapi saya belum lama saya dipanggil oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, diajak makan, saya nggak ngerti juga. Beliau menyampaikan bahwa karena COVID ini mundur. Untuk mencapai situ pasti mundurnya, tetapi dengan ramuan-ramuan dia punya treatment itu bisa maju sampai 2043. Dengan rumusannya nanti dia ingin bersinergi dengan kita juga. Nah ini ya harapan saya supaya dengan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala semuanya bisa berjalan lancar, karena tujuan kita itu mulia. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.